Wansik akhirnya menemui Aisun yang melarikan diri. Dia membawakan sepatunya serta memakaikan kembali sepatu Aisun. Kemudian mereka pun akhirnya pergi. Aisun bersikeras bahwa dia tidak menyukai Gwansik dan juga tidak berniat menikahinya. Dia bersumpah ingin menikahi pria yang berasal dari Seoul. Aisun juga mengutuk Lau Jeju karena telah membuat ibu dan juga ayahnya meninggal. Gwansik terlihat sedikit kesal dan meminta Aisun untuk mengeluarkan tangannya dari saku jaketnya. Tetapi Aisun tidak peduli. Sementara nenek dan juga ibu Gwansik yang melihat hal tersebut tidak menyukai hubungan mereka. Ternyata dulu ibu Gwansik dan juga ayahnya memiliki hubungan yang serupa. Ibu Gwansik juga mencoba untuk menenangkan neneknya. Selain itu, ibu Gwansik menganggap alasan Gwansik bersikap baik kepada Aisun karena Gwansik menganggap Aisun adalah seorang pengemis. Kini Gwansik dan juga Aisun terlihat menyusuri ladang bunga. Aisun juga mengira bahwa selama ini Gwansik selalu memberinya ikan karena iba. Namun Gwansik hanya terdiam. Aisun menganggap dia memberinya ikan tanpa pernah menyatakan cinta. Mendengar hal itu, Gwansik pun sangat kesal hingga akhirnya dia memegang tangan Aisun. Tak lama, Gwansik juga mencium Aisun. Gwansik mengungkapkan bahwa dia hanya ingin hidup bersama Aisun bukan bersama neneknya. Mendengar hal itu, ternyata Aisun juga selama ini menyukai Gwansik. Kemudian keduanya pun akhirnya berciuman. Kemudian kembali lagi pada tahun 1993 saat Aisun dewasa. Dia kini sudah mempunyai beberapa anak. Salah satu anaknya bertanya apakah ayah mereka adalah cinta pertama ibunya. Tak lama suami Aisun datang dengan seorang gadis yang nampaknya anak mereka juga. Dan salah satu putri Aisun mempunyai wajah yang mirip dengan Aisun saat remaja. Kembali lagi saat Aisun dan juga Gwansik berada di ladang bunga. Ternyata mereka berdua saling mencintai. Aisun kembali dengan perasaan yang berbunga-bunga dan juga bahagia. Dia pun mencari Sunbong yang tidak terlihat. Akhirnya Aisun masuk ke dalam dan membuka lemari baju. Sontak Aisun sangat kaget karena mendapati ayah tirinya Byungchul sedang bersama dengan wanita lain. Sedangkan Sunbong ternyata berada di luar. Byungchul pun terlihat sangat ketakutan saat melihat Aisun. Nah, wanita itu ternyata menjadi istri barunya. Wanita itu kesal, ternyata dia juga harus mengurus anak-anak Byungchul. Kemudian Aisun pergi ke rumah neneknya yang sekarang sudah bangkrut. Pamannya Ohanmu menyalahkan Aisun yang selama ini merawat ayah tirinya. Untuk mendapatkan uang, kini sang nenek bekerja mengupas kerang. Dia bertanya apakah Aisun mau kuliah. Mendengar hal itu, Hanmu sangat kesal, tetapi akhirnya sang nenek memarahinya. Kemudian keesokan harinya, Aisun kembali ke rumah dan melihat bahwa foto ibunya telah diturunkan. Byungchul hanya terdiam melihat semua itu. Aisun pun kemudian menagih biaya kuliah yang sudah dijanjikan oleh Byungchul. Mendengar semua itu, Byungchul hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apapun. Istri barunya mengatakan bahwa Byungchul adalah orang yang sangat miskin. Dia juga berhutang kepadanya dan kini dia juga sedang mengandung. Aisun menemui pamannya dan pamannya meminta agar Aisun pergi ke Busan serta bekerja di pabrik. Kemudian dia juga meminta Aisun untuk mengirimkan separuh gajinya kepada keluarga neneknya. Mendengar hal itu, Aisun teringat kata-kata ibunya bahwa lebih baik hidup sebagai sapi daripada wanita Jeju. Dia pun memutuskan tidak akan mengurus adik-adiknya ataupun keluarga neneknya. Aisun akan melakukan apa yang ingin dia lakukan, jika tidak ibunya akan menangis. Di sisi lain, Gwansik sedang berada di toko ikan dan bersiap untuk menatanya. Tiba-tiba Aisun mendatanginya dengan menangis. Dia mengatakan kini sang paman menyuruhnya untuk pergi ke Busan. Dia juga sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Tentu saja mendengar hal itu, Gwansik sangat sedih hingga dia akhirnya membacakan sebuah puisi untuk Aisun. Tetapi Aisun merasa terganggu dengan semua puisi-puisi yang dibacakan oleh Gwansik. Aisun pun terlihat terus menangis. Gwansik akhirnya memeluknya dan berusaha untuk menenangkannya. Keduanya kemudian menangis bersama.
Kini diam-diam Guansik kabur dengan membawa beberapa barang yang dicuri dari neneknya. Hal yang sama juga dilakukan Aisun, dia mencuri beberapa barang serta perhiasan milik istri Byongchul. Kini Aisun dan juga Guansik bertekad untuk minggat bersama. Mereka membawa barang-barang berharga yang sudah dicuri dari rumah masing-masing. Walaupun sebenarnya Aisun sangat takut jika nenek Guansik akan memenjarakannya. Melihat riasan Aisun yang sangat mencolok, Guansik berusaha untuk menghapusnya. Tetapi Aisun justru memperingatkan Guansik bahwa mereka tidak boleh mundur dan harus segera naik kapal. Jika Guansik takut, maka dia harus membatalkannya sekarang. Guansik mengaku bahwa selama hidupnya dia tidak pernah merasa sesenang ini. Guansik dan juga Aisun akhirnya kabur bersama menaiki sebuah kapal dan menuju ke Busan. Saat di kapal terjadilah pemeriksaan oleh polisi kepada para penumpang. Polisi meminta KTP identitas dari para penumpang. Tetapi Guansik dan juga Aisun tidak bisa menunjukkan KTP mereka. Polisi mengira bahwa mereka adalah anak di bawah umur. Aisun sangat kesal dan menantang polisi untuk melempar mereka ke laut. Akhirnya Aisun mengaku bahwa mereka adalah suami istri. Polisi pun hanya terdiam melihat mereka berdua. Akhirnya Aisun dan juga Guansik tiba di Busan dan mereka berusaha menjual emas yang telah mereka curi. Pemilik toko juga curiga bahwa mereka mencuri emas. Tetapi Aisun mengatakan bahwa itu adalah emas neneknya. Guansik buru-buru mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya minggat. Akhirnya Guansik dan juga Aisun pergi ke sebuah penginapan. Karena belum mempunyai uang, mereka memberikan cincin sebagai jaminan. Istri dari pemilik motel pun akhirnya memperbolehkan mereka berdua untuk menginap. Nah, mereka berdua masuk ke dalam kamar. Kamar tersebut pun nampak biasa saja. Guansik mulai mempersiapkan tempat tidur untuk mereka berdua. Guansik tiba-tiba mengatakan bahwa Aisun harus tetap melakukan tes kuliah sedangkan dirinya akan bekerja di pabrik. Setelah barang-barangnya dicuri oleh Aisun, istri Byongchul nampak biasa saja. Karena dia tahu Aisun kabur bersama Guansik dan Guansik juga mencuri emas-emas milik neneknya. Tak lama ibu Guansik datang menemuinya dan bertanya tentang apa saja yang dikenakan oleh mereka sebelum kabur. Namun istri Guansik tidak tahu karena dia mempunyai pakaian yang banyak. Di lain sisi, Guansik dan juga Aisun mendapat makanan gratis dari pemilik motel. Selain itu, istri pemilik motel juga mengira bahwa Aisun dan juga Guansik adalah pengantin baru. Terlihat ibu Guansik akan mencari mereka dan pergi ke Busan. Keesokan harinya, Aisun terlihat tertidur pulas. Sementara Guansik baru saja dari kamar mandi. Guansik tiba-tiba membetulkan kipas angin yang patah. Aisun mengatakan bahwa orang Busan sangat baik. Namun tiba-tiba mereka mendapat kertas yang berisikan tagihan yang harus dibayar setelah menginap di motel tersebut. Aisun pun terbangun dan melempar peniti yang ada di bawah kasurnya. Guansik terlihat mulai curiga dan mencari koper mereka. Mereka pun baru menyadari bahwa kedua tas mereka telah dicuri. Saat melaporkan kejadian tersebut, pemilik motel justru menyalahkan mereka. Istri pemilik motel juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Kini mereka justru mengancam akan melaporkan Aisun dan juga Guansik kepada polisi karena kabur dari rumah. Sementara itu, ibu Guansik akhirnya sampai di kantor polisi dan melaporkan kehilangan atas Guansik dan juga Aisun. Sementara itu, Aisun dan juga Guansik masih bersikeras bahwa tas mereka telah dicuri, serta menuduh bahwa pemilik motel telah memberikan kamar serta minuman alkohol. Tiba-tiba pemilik motel tahu bahwa mereka berasal dari Jeju. Sontak Aisun dan juga Guansik kaget bagaimana pemilik motel bisa tahu. Aisun sangat sedih karena di dalam koper tersebut ada foto ibunya. Guansik dan juga Aisun pun akhirnya kini diusir dari motel tersebut. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba ada pelanggan lain yang masuk ke dalam motel itu. Aisun langsung mempunyai ide untuk menyelamatkan pelanggan tersebut dari tipu daya pemilik motel. Aisun dan juga Guansik akhirnya diam-diam masuk ke dalam motel itu. Pelanggan hotel yang mendengar suara Aisun dan juga Guansik akhirnya membuka pintu.
Aisun dan juga Guansik buru-buru memperingatkan dia untuk tidak mematikan lampunya karena dia mungkin akan dirampok. Sementara pemilik motel juga heran kenapa pelanggan baru mereka tidak kunjung tidur karena lampu dari kamarnya terus menyala. Di saat pemilik motel akhirnya tidur, Aisun dan juga Guansik akhirnya makan di tempat tersebut. Aisun meminta Guansik untuk mencuri kotak emas milik pemilik motel, serta mencari emas-emas mereka. Untuk menguatkan, Aisun memanggil Guansik dengan sebutan Yobo. Mereka pun akhirnya menelusuri kamar dari pemilik motel. Guansik berhasil membawa kotak uang yang ada di samping kamar. Saat akan keluar, Aisun melihat jepit rambutnya dipakai oleh anak si pemilik motel. Anak itu tiba-tiba terbangun, Guansik dan juga Aisun berusaha untuk kabur. Tetapi Aisun berhasil tertangkap. Guansik pun menghentikan langkahnya untuk menyelamatkan Aisun. Tetapi Aisun menyuruhnya untuk segera pergi. Tak lama kemudian Guansik mundur sejenak dan melempar kotak uang itu. Saat melihat Guansik berlari, Aisun langsung menjambak istri pemilik motel. Sedangkan Guansik terlihat melompat.